Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tina Tatiana, mengajar biologi. Kali ini kita akan mempelajari materi biologi yaitu pembelahan sel. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mengamati foto-foto dari Anda dari mulai kecil, kemudian remaja, ya anak-anak, remaja sampai sekarang ya, atau mungkin bahkan Anda lihat dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian sampai sekarang. Apa yang Anda lihat ya? Pasti perbedaan dari pertambahan tinggi badan Anda, ukuran tubuh Anda ya. Nah, kenapa demikian? Karena sel-sel Anda bertambah ya, bertambah kan. Apalagi kalau kita mempelajari waktu materi pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Anda masih ingat ya bahwa sel tadinya adalah satu sel. Jadi Anda itu tadinya satu sel, kemudian membelah jadi dua jadi empat jadi 8, sampai fase-fase tertentu, morula, blastula, gastrula, sampai kemudian sel-sel Anda bertambah banyak tidak terhingga dan berkembang jadi organogenesis ya, sel-selnya berkembang, organ-organnya berkembang dan jadilah individu baru pada tahap-tahap melalui tahap-tahap kelahiran ya. Itu waktu kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian Anda juga masih ingat tentang sistem reproduksi. Di situ kita juga belajar ya tentang bagaimana organ-organ reproduksi bisa menghasilkan sel dengan tahap-tahap pembelahan sel ya. Nah, oke, marilah kita akan pelajari pembelahan sel di kelas 12 ini ya. Akan kita pelajari perbandingan antara pembelahan sel secara amitosis atau langsung, secara mitosis dan secara meiosis. Ya. Nah, yang pertama adalah pembelahan sel secara amitosis. Kata A biasanya tidak ya, jadi amitosis, jadi tidak mengalami mitosis atau tidak mengalami tahap-tahap pembelahan ya, seperti pada mitosis atau meiosis, jadi amitosis. Nah, bagaimana langkah yang terjadi pada makhluk hidup atau sel yang membelah secara amitosis? Pertama, terjadinya pemanjangan sel ya, pemanjangan sel, dan di situ DNA-nya atau asam nukleatnya juga memanjang ya. Nah, kenapa memanjang? Karena ini akan bereplikasi, DNA-nya bereplikasi untuk menyiapkan diri menjadi 2 ya. Kemudian berikutnya sel tersebut melakukan pembelahan sel. Pembelahan ini disertai dengan pelekukan ke dalam dari membran inti, membran sel. Nah, berikutnya setelah membelah, terpisahlah kedua sel tersebut. Nah, itu adalah pembelahan secara amitosis. Nah, berikutnya pembelahan sel secara tidak langsung atau mitosis. Nah, pada mitosis ini berbeda dengan amitosis, karena pada mitosis ini terjadi tahap-tahap, yaitu tahapnya kita lihat, yaitu tahap interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah,
karena di sini melalui berbagai tahap ya, maka tentu saja ini terjadi siklus ya, siklus sel. Dan fase-fase ini kalau kita lihat terjadi persentase yang waktu yang paling lama, yaitu fase interfase. Fase interfase itu kadang-kadang tidak disebut sebagai fase karena ini fase ini kadang disebut fase istirahat ya. Padahal justru fase ini adalah fase sedang persiapan. Apa yang dipersiapkan oleh sel? Persiapannya diantaranya adalah perbanyakan dari materi sel ya, dari volume sel, dari senyawa-senyawa organiknya, dari unsur-unsurnya, karena sel akan bersiap menjadi dua. Oke. Nah, kita lihat fase-fase dari pembelahan sel ini yang profase. Profase itu terjadinya penebalan dari benang kromatin atau kita sebut sebagai kromosom ya. Nah, silakan diamati gambarnya. Di situ terjadi penebalan, kemudian nukleolus mulai menghilang dan sentromer mulai membagi diri menjadi dua ya pada kutub yang berlawanan. Kemudian pada metafase, di sini pada metafase kromosom sudah berjajar di bidang ekuator dan sudah terjadi kromosom sister ya. Nah, di anafase kromosom sister ini akan menjauh masing-masing ke arah yang berlawanan, ke kutub yang berlawanan. Dan pada fase berikutnya, pada telofase, nah nukleus mulai terbentuk kembali, kemudian kromosom jadi membentuk kromatin lagi ya, dan terjadi pembelahan sitokinesis. Membran inti mulai melekuk ke dalam dan pada tahap akhir terjadilah pemisahan dari sel tersebut. Ada itu baterai.